Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Aini, NIM 190599194. Di mata kuliah komunikasi bisnis ini, saya akan menjelaskan materi mengenai negosiasi, yang mana pengertian dari negosiasi itu sendiri merupakan proses di mana dua atau tiga pihak dengan kebutuhan dan tujuan yang berbeda guna mendiskusikan suatu masalah untuk menemukan solusi bersama. Dalam bisnis, negosiasi yang baik dapat menunjang keberhasilan bisnis karena melalui negosiasi, para pebisnis membangun hubungan yang lebih baik. Dan negosiasi itu sendiri menawarkan solusi jangka panjang yang memuaskan semua pihak. Dan negosiasi dapat menghindari terjadinya permasalahan di masa mendatang dan konflik. Adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis diantaranya adalah yang pertama, melakukan persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Nah, tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain, dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Nah, yang kedua yaitu menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Nah, dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasakan nyaman. Membangun hubungan dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan dan rasa hormat antara pihak yang bernegosiasi. Nah, yang ketiga yaitu bersabar. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya adalah bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Hal ini terlihat jelas dalam proses negosiasi bisnis internasional. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi bisnis internasional sangatlah panjang dan bahkan melelahkan. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang bernegosiasi hendaknya mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki, berada dalam suasana hati yang baik, dan bersikap sabar karena hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mencapai hasil terbaik. Nah, yang keempat yaitu mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Hal ini dimaksudkan agar jika nantinya pihak lain merasa ragu-ragu atau tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh negosiator dapat memberikan penjelasan yang lengkap berdasarkan data yang fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Untuk itu, negosiator perlu untuk berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator, dan negosiator perlu untuk bersikap terbuka terhadap sudut pandang pihak lain dan berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Yang keenam yaitu menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan suatu secara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud adalah pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh merupakan mendengarkan dengan aktif. Nah, salah satu cara mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi khususnya negosiasi akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Nah, untuk itu seorang negosiator harus mampu untuk menafsirkan secara tepat apa yang tidak dikatakan dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pihak lain.
Selain itu, negosiator juga harus berhati-hati dengan komunikasi nonverbal yang ia sampaikan kepada pihak agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang kedelapan adalah banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain sangat penting. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terstruktur. Yang kesembilan adalah memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain, namun ada saatnya juga negosiator harus menunggu. Nah, yang ke-10 adalah menerapkan komunikasi asertif. Nah, salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses negosiasi. Yang dimaksud dengan gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Melalui gaya komunikasi asertif, seseorang dapat mengekspresikan dirinya dengan baik dan tetap menghormati hak orang lain. Sifat komunikasi asertif diantaranya adalah mendengarkan orang lain tanpa melakukan interupsi, menyatakan kebutuhan dan keinginannya dengan jelas, dan melakukan kontak mata dengan baik. Dalam negosiasi bisnis, penggunaan komunikasi asertif dapat meningkatkan peluang keberhasilan negosiasi. Yang ke-11 adalah mengantisipasi kompromi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya adalah mengantisipasi kompromi yang mungkin terjadi. Kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada di antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Sebaliknya, negosiasi adalah proses untuk memperoleh apa yang diinginkan. Jika selama proses negosiasi kedua belah pihak tidak memperoleh apa yang diinginkan, maka hal yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah merencanakan dan membuat konsesi. Ada baiknya untuk tidak menerima konsesi yang ditawarkan pertama kali, meskipun konsesi yang ditawarkan terlihat lebih baik dari yang diharapkan. Sebaiknya, konsesi yang ditawarkan tersebut ditolak dengan sopan. Nah, yang ke-12 adalah memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena itu, negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuannya tidak tercapai. Berbagai alternatif yang tersedia sangat menguntungkan bagi negosiator karena dapat membandingkan setiap alternatif yang ada. Selain memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik, negosiator juga harus memikirkan jika negosiasi yang dilakukan mengalami kegagalan. Apabila negosiasi menemui kegagalan, negosiator harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi dengan pihak lain jika kesepakatan tidak tercapai. Nah, yang ke-13 adalah berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa. Dalam artian, tidak ada satupun pihak yang menang ataupun kalah dalam proses negosiasi. Nah, hal ini terjadi, jalan terbaik adalah meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakat. Berpikir dan untuk pergi meninggalkan proses ini akan terlihat seperti mengalami kekalahan. Namun, kenyataannya adalah demikian. Ada kalanya hal ini dilakukan dalam proses negosiasi bisnis demi menghindari pengorbanan yang jauh lebih besar. Untuk itu, sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya masing-masing pihak menyertakan teknik ini dalam strategi negosiasi bisnis guna menghindari kesepakatan yang tidak diinginkan. Ke-14 adalah percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi.
Dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin ini sangat diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Sebaliknya, jika kedua belah pihak berpikir solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka solusi apapun tidak akan tercapai. Yang ke-15 adalah menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya permasalahan komunikasi, dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang sesuatu guna menghindari stereotip. Agar tidak sembarangan membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan, yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilancarkan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Masing-masing pihak perlu merencanakan bagaimana mereka akan memulai negosiasi. Negosiator hendaknya menghindar untuk berbicara soal politik atau agama atau hal-hal lain yang dianggap tabu di lingkungan tempat mereka bernegosiasi. Nah, itulah beberapa tips untuk presentasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh dari negosiasi itu sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa? Oh ya, siap deh. Ada penumpang sini. Oh, jadi begini Kak, saya mengetahui dari teman saya katanya di sini ada kos-kosan ya Kak. Oh iya, kebetulan saya emang ada kos-kosan di belakang rumah. Kebetulan emang ada kamar yang kosong dua. Tuh, boleh lihat kamarnya Kak? Oh iya, boleh, ada silakan di belakang. Jadi tadi kan udah lihat kamarnya. Jadi emang di sini tuh ada 15 kamar, 10 di atas, 5 di bawah. Tapi kebetulan yang kosong ya cuma kamar ini sama kamar di belakang. Kayaknya emang ada sih cuma di kamar depan aja. Ada yang tertarik nggak? Boleh Kak, tapi cuma untuk harganya gimana ya Kak? Nah, jadi harganya itu di sini kita kosnya itu 12 juta per tahun. Tapi 12 juta itu harus dibayar di depan dan juga langsung deh. Jadi ada yang mau ambil kamar ini, ada yang bayar 12 juta langsung. Jadi itu tuh semuanya tuh udah ikut sama air dan juga listrik. Jadi terserah sih ada yang mau, kalau misalkan ada punya teman misalnya berdua di sini 12 juta buat berdua gitu. Nggak ada tambahan biaya lagi. Wah, mahal ya Kak. Nggak bisa dikurangi lagi Kak? Ya, gimana ya deh, soalnya di sini tuh emang rata-rata kosan emang 12 juta, ditambah juga ini kan dekat kampus ya, ini juga udah paling murah kok dek. Kalau dicicil aja pembayarannya gimana Kak? Jadi bayarnya tuh setengah harganya dulu gitu. Oh gitu ya, emang lagi pandemi ya deh, emang lagi susah-susahnya ya. Ya mungkin bisa, tapi bisanya 2 kali cicil gimana? Ah, boleh sih Kak, nanti kalau cicilan bayarnya 6 juta dulu, nanti bulan ketiga nanti saya lunasi Kak. Oh iya, boleh. Nah, untuk pembayarannya gimana Kak? Oh iya, pembayaran bisa langsung ke rekening saya aja ya. Oh, boleh Kak. Atas nama siapa ya Kak? Atas nama Nabila Putri Febri. Nah, ya. Mungkin bisa langsung ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya, oh iya, bisa langsung barang-barangnya mungkin langsung ditaruh aja. Terima kasih ya Kak. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai teknik negosiasi. Semoga dengan adanya video ini teman-teman lebih paham mengenai cara negosiasi yang benar. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.